Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo best friend, kita bertemu lagi di podcast asik Anak SD Inspiratif dan Kreatif. Oke, hari ini Miss Elsa datang lagi nih di podcast asik, tentunya dengan bintang tamu yang tidak diduga-duga, dan yang pasti hari ini kita juga kedatangan host baru nih di podcast asik SD Negeri Muntilan. Sudah terlihat jelas di kamera ya. Kira-kira kenal belum sama host baru kita hari ini? Halo Miss Mia, silakan boleh perkenalan diri dulu. Baik, Miss Elsa. Halo best friend semuanya. Perkenalkan, saya Mia Wijayanti, bisa dipanggil Miss Mia. Kebetulan saya mengampu kelas 3 di SD Negeri Muntilan. Dan pada podcast yang ketiga ini saya menemani Miss Elsa untuk ngobrol asik bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya. Iya, keren banget. Jadi nanti tunggu aja ya. Pokoknya di podcast asik ini akan kedatangan host-host keren lainnya gitu. Biar nggak bosan, masa lihatnya Miss Elsa terus ya kan gitu. Oke Miss Mia, bintang tamu kita sudah terlihat jelas dong ya. Kita sudah bersama duo sekali. Keren ini ya. Betul sekali. Siapa Miss Mia? Silakan. Kita perkenalan dulu kali ya Miss ya. Mulai dari siapa dulu, mamanya dulu atau anak yang cantik ini dulu? Iya, boleh mana dulu? Mau siapa dulu nih? Anaknya dulu boleh. Oke, silakan Mbak Nasya. Hai, aku Nasya, selaku murid di SD Negeri Muntilan di kelas 5A. Oke, terima kasih. Ini ada Mbak Nasya, salah satu siswi berprestasi juga di SD Negeri Muntilan. Betul sekali. Nah, di balik siswi berprestasi tentunya juga ada orang tua hebatnya. Ada Mama Yana di sini. Halo Mama Yana. Terima kasih Bu Elsa, Miss Mia. Perkenalkan best friend, Mama Papa. Nama saya Yana Haudi. Dilafalkan Yana ya, bukan Yono. Yana. Dilafalkan Yana. Saya mamanya Nasya. Sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekaligus penulis. Wih, keren hebat banget. Sekali ya, keren banget. Wali murid kita ternyata hebat-hebat semua. Iya betul. Ini baru satu aja loh yang kita datangkan. Iya, nanti sekali. masih ada wali murid lainnya yang keren banget pokoknya. Oke, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Tentunya hari ini kita punya tema spesial, di balik layak anak juara. Peran pendamping bukanlah peran penentu gitu ya. Jadi kita ketemu kali ini. Kalau kemarin di episode pertama kita sudah bawa salah satu siswa berprestasi. Betul. Nah untuk kali ini kita bawa siswanya yang berprestasi, tapi juga bersama peran pendamping orang tuanya yang tentunya akan menjadi penentu siswa-siswa berprestasi di SD Muntilan. Support gitu. System gitu ya. Betul. Jadi untuk menciptakan siswa yang berprestasi itu nggak cuma peran sekolah aja. Tentunya kita butuh peran pendampingan dari orang tua. Oke, udah siap ya kita dengarkan obrolan asik pada hari ini. Pertama tadi kita sudah perkenalan dulu. Di sini ada Mama Yana dan ada Mbak Nasya. Nah sekarang Miss Mia mau tanya ke siapa dulu nih Miss Mia? Ke Mbak Nasya dulu kali boleh? ya. Boleh Mbak Nasya ya. Oke. Mbak Nasya, Miss Mia mau tanya nih, hal apa sih yang Mbak Nasya sukai di sekolah ini? Yang Nasya sukai di sekolah sebenarnya banyak, cuman beberapanya yaitu di sekolah kita bisa mendapat ilmu, bisa meningkatkan ilmu kita, juga bisa bersosialisasi dengan teman. Gitu. Oke, jadi belajar terus punya tambahan teman banyak gitu ya Mbak Nasya ya. Sekali. Keren banget. Terus kalau Mbak Nasya di jenjang SD ini pelajaran apa nih yang Mbak Nasya suka? Kalau di SD ini 2 sih, ada matematika sama IPAS. Matematika ini nih. Padahal jadi momok ya, jadi hantu gitu ya. Buat buminya kali ya. Oke. Kenapa tuh kok sukanya matematika sama IPAS ya tadi ya? Iya. Iya, kenapa tuh sukanya kok matematika dan IPAS? Karena kalau IPAS itu kan ada IPA-nya juga nih. IPA-nya itu bisa bercabang sampai ke beberapa gitu. Sukanya di situ. Oke, keren banget. Tentunya kalau IPA itu pasti bikin pengetahuan kita, wawasan kita makin luas gitu ya. Oh iya, BTW kemarin Mbak Nasya ini habis meraih juara. Coba dong bisa diceritain dong kemarin itu ikut lomba apa, terus juaranya dapat berapa gitu dong, biar best friend di rumah juga tahu kalau ada siswi cantik yang berprestasi di SD Muntilan. Ayo Mbak Nasya, boleh ceritakan? Ya, kemarin itu jadi aku ikut lomba di luar gitu. Lomba Olimpiade Sains Nasional, dan aku dapat juara
ada 2 juara, yaitu medali emas matematika sama medali emas IPAS. Wih, keren ya. Keren kan, best friend. Tuh ternyata lomba itu nggak harus yang diadakan sama pemerintah, Betul nggak harus sekali. lomba yang melalui sekolah. Mama papa di rumah nih bisa banget mendaftarkan anak-anak lomba di luar sekolah juga iya. gitu. Nah contohnya nih ada Mama Yana yang luar biasa mendampingi anaknya untuk berprestasi. Nah untuk Mama Yana, apa sih alasan menyekolahkan Mbak Nasya di sini gitu? Ini review jujur ya. Iya, review jujur tanpa briefing ya ini ya. Ini saya sebenarnya nggak niat nyekolahin anak ke SDN Muntilan, karena di tempat saya itu sekolah negeri jelek. Jadi di tempat saya itu di Jakarta Selatan itu sekolah negeri tuh kualitas tuh jelek lah ya, udah gurunya ngasal ngajarnya, fasilitasnya minim. Terus saya waktu pertama kali daftarin anak-anak tuh saya beli formulir di 2 sekolah swasta terkemuka di Muntilan. Terus saya bawa pulang formulirnya, kata papanya Nasya, kata suami saya, kamu yakin mau nyekolahin anak di sini? Loh, kenapa? Ini bagus loh, mahal loh bayarnya. Kamu tanya deh ke tetangga, ke teman-teman ibu-ibu temennya anak-anak, tanya deh sekolah paling bagus di SD Muntilan tuh apa? Bener, saya tanya kanan kiri, emang sekolah yang bagus di Muntilan tuh ya SD apa ya? Oh itu loh Gudang Uyah gitu. Itu Gudang Uyah Mbak. Loh kok semua jamnya Gudang Uyah? Asli saya. Gudang Uyah yang kelenteng itu yang sekolahnya nyempil. Sekolahnya nyempil mana mungkin bagus. Iya itu Gudang Uyah. Gudang Uyah SD Muntilan kata suami saya. SD Muntilan gitu. Oh ya udah. Sebagus itu. Bingung dong. Ya udah tuh suami saya cerita papanya Nasya gitu waktu dia SMP. Dia tuh masuk SMP yang pintar-pintar tuh dari SD Gudang Uyah kata dia. Jadi Papa Inasya tuh harus belajar 2 kali lipat supaya bisa menyamai anak-anak SD Gudang Uyah. Dari situ dia sebentar ini anak-anak SD Gudang Uyah gitu. Mungkin dari situ dia anak-anakku nanti harus di Gudang Uyah gitu. Terus di SMP itu dia juga ngelihat anak-anak SD Gudang Uyah tuh sama guru tuh friendly tapi sopan. Dia bingung kok bisa ya sama guru akrab, tapi tetap sopan, nggak kurang ajar gitu, gimana ya gitu. Nah dari situ dia terkesan gitu sama SD Gudang Uyah dari situ. Terus saya bilang ya udah kita daftar anak sini. Kebetulan waktu itu Nasya juga saya ajak keliling. Nasya mau sekolah di mana nih? Kita cari sekolah yuk gitu. Muter ke sana SD yang mahal-mahal sini. Aku ikut Mas aja deh ke SD situ gitu. Yang bener nih ya udah akhirnya ikut sekolah di sini juga sama Masnya. Terus abis saya masukin Nasya nih ke sini, terus saya ditelepon sama SD swasta, ibu ini anaknya nggak jadi sekolah di sini, kami tunggu daftar ulangnya. Oh nggak jadi, maaf sih udah daftar ke SD Muntilan. Oke, jadi ternyata alasannya panjang ya best friend, nggak cuman ketika ini tahun-tahun ini aja, tapi betul. ternyata sudah cita-cita ayahnya sejak SMP. Jadi udah ada pengalaman itu tuh dari SMP ayahnya mengenal teman-temannya itu merupakan lulusan dari SD Gudang Uyah ya, SD Negeri Muntilan gitu. Keren banget. Berarti oh iya best friend, sedikit informasi dulu itu kakaknya Mbak Nasya itu juga merupakan siswa berprestasi juga di SD Negeri Muntilan. Sekarang kelas berapa mah? 8. Kelas 8, sudah SMP. Oke, terus kalau yang paling terasa ketika anak-anaknya Mama Yana nih sekolah di SD Negeri Muntilan, itu kira-kira ada perubahan apa sih? Mungkin bisa diceritakan ya bagian Mbak Nasya nih ketika sudah sekolah di sini, apa kira-kira yang dirasakan perubahannya gitu? Ya, disiplin paling ya. Karena kan di SD Muntilan ini kan pelajarannya ketat, dan gurunya itu kalau memang friendly, tapi harus kalau soal pelajaran harus disiplin gitu. Jadi dia disiplin tuh kebawa sampai rumah. Misalnya dia nggak mau ngapa-ngapain sebelum PR selesai, atau dia nggak mau santai-santai nih sebelum bukunya rapi gitu. Jadi disiplinnya itu kebawa. Oke, karena gitu ya prinsipnya di sekolah pun sama. Ketika ada tugas, ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah, mending kerjakan dulu sampai selesai baru nanti boleh istirahat lebih awal. Nah, biasanya diberikan reward gitu ya Miss Mia ya. Betul banget. Oke, beralih ke Mbak Nasya lagi ya. Boleh banget. Mbak Nasya, pelajaran apa sih yang menurut Mbak Nasya itu seru? Paling seru banget nih. Seru banget nih. Apa nih? Kalau seru banget dalam konteks apa dulu nih tapi? Eksperimen atau apa bebas? Oh, kalau seru praktek bisa seru banget sih itu. Itu pelajaran apa Mbak Nasya? Biasanya yang sering praktek IPA sih. IPA sih ya. Oke. Kalau matematika seru juga nggak?
Seru. Seru. Apa tuh serunya matematika? Biar Bu Mia tahu nih. Iya, kan katanya jadi momo ya. Matematika itu jadi momo. Aduh, kok matematika? Apalagi pagi-pagi ya Bu Elsa Iya, ya. bener. Versinya Mbak Nasya, kenapa sih matematika seru gitu? Kenapa tuh? Soalnya matematika itu kan kita juga harus nyari tahu apa itu benda itu, terus kita harus menghitung, kita juga harus mengerti maksudnya gitu. Oke gitu. Terus guru yang paling berkesan nih dari kelas 1 sampai kelas 5 ini siapa sih kira-kira? Yang berkesan kalau sejauh ini masih itu sih Pak Agung boleh. Pak Wih. Agung. Oke. Ini Mr. Pak Agung, Pak Agung, Mr. Agung ya, dengerin ya, ternyata mengena nih di hatinya Mbak Nasya, berkesan banget pernah diajar sama Pak Agung, keren banget. Kalau di rumah kira-kira Mbak Nasya tuh sukanya aktivitasnya apa sih? Atau hobinya gitu, kalau di rumah aktivitasnya suka ngapain gitu? Wah, kalau di rumah sih banyak ya. Cuma kalau hobi pribadi biasanya antara gambar desain atau ya nggak tahu deh, misalnya gabut atau ngerjain kerjaan rumah gitu. Apa tuh kerjaan rumah yang dikerjain? Atau misalnya bantuin mama ngapain tuh? Coba. Ya biasanya bantuin kerjaan rumah, nyetrika, juga nyapu lah. Wih, keren nih. Betul namanya nih. Oh, betul ya. Valid ya, valid ya. Mama nggak rapi. Lebih rapi Mbak Nasya. Lebih rapi Mbak Nasya. Oke, keren ya. Jadi best friend nih, ada hobinya juga keren banget. Selain hobi yang misalnya suka membaca atau barusan Mbak Nasya bilang suka bikin desain, ternyata hobinya juga bantuin orang tua di rumah. Ngepel, nyapu. Aman nih Mah, nggak perlu bayar pembantu ya Mah ya. Anaknya udah rajin-rajin soalnya. Oke, menurut Mama, hal apa sih yang terpenting ketika anak itu sekolah, apalagi untuk jenjang SD sekarang ya? Itu kalau menurut Mama selaku orang tua di rumah tuh gimana? Hal penting apa yang harus ada dalam pendidikan di SD? Di SD ya, seumuran Nasya gini tuh yang penting karakternya. Dia itu jujur, nggak takut. Apa maksudnya di saat situasi kanan kirinya ini misalnya nggak bener lah, dia harus jujur, tetap jujur. Terus dia tetap bisa ngebedain kapan ngomong sama guru, kapan ngomong sama orang tua harus gimana, ngomong sama teman gimana. Itu yang paling penting tuh karakternya dibangun dulu gitu. Oke, jadi kalau karakter udah terbangun nanti secara nggak langsung akademis akan mengikuti gitu ya Mah ya? Iya, karena kalau karakter kan sampai ke bawah sampai dewasa. Iya, betul. Dia dimanapun nanti akan ke bawah, harus tahu gitu bagaimana membawa dirinya ketika misalnya dia di daerah mana. Karakter itu kan ke bawah sampai dia dewasa. Itu yang penting. Nanti kalau akademinya dengan dia udah punya karakter yang baik, dia akan jadi anak yang nggak curang. Iya, gitu. betul. Mau berusaha keras, nggak ambil jalan pintas. Iya. Gitu kan. Oke, keren banget. Jadi gitu ya best friend ya, nggak cuman belajar tuh nggak cuma nilai 100 yang penting, tapi juga harus punya karakter yang baik, karakter yang keren, yang disiplin gitu. Nah, terus kalau di rumah biasanya Mama mendampingi Mbak Nasya ini apakah sudah punya tanggung jawab sendiri untuk belajar atau biasanya tetap didampingin juga? Sebenarnya saya nggak pernah dampingin dia dari jalan sendiri. Cuma waktu masih kecil dia kan harus belajarnya tuh deket di ruang keluarga lah ya. Jadi dia belajar di meja belajar, masa di meja makan. Saya tuh cuma dampingi, cuma duduk aja. Duduk saya baca buku, TV mati gitu. Baca buku, nanti kalau saya nggak ngomong, nanti kalau dia yang susah tanya mama ya, enggak, diem aja udah. Nanti mereka tanya sendiri nih, Nasya, Mah kalau I sama R bedanya apa? Baru saya jelasin. Atau Mah ibu kota Polandia apa gitu. Jadi saya nggak nanti kalau ini tanya ya enggak, cuma tunggu dia aja gitu. Oke, berarti best friend Nasya ini anak yang aman banget ya, nggak Iya, nggak perlu mamanya ngomel, udah tahu ya harus ngapain gitu ya Mbak Nasya Sekarang ya. udah didamping kan, udah gede, udah kelas 5, Iya. udah jalan sendiri dia. Udah lebih punya rasa tanggung jawab gitu ya untuk di rumah gitu. Nah, terus untuk sekarang ini kalau Mbak Nasya ini kan nggak cuma terfokus di pelajaran aja. Mbak Nasya juga mengikuti beberapa perlombaan, lomba desain juga pernah ya, desain juga pernah. Terus sekarang di bidang akademis juga iya. Nah, kalau khusus untuk perlombaannya biasanya pendampingannya gimana Mah di rumah? Dia udah itu yang Nasya ini karakternya kuat ya, jadi dia pengen mandiri banget gitu. Mungkin ke bawah dari SD Muntilan juga mandiri ya. Jadi dia pokoknya Mama cuma tolong daftarin aja, karena kan harus pakai akun orang tua. Sebenarnya biar aku aja gitu. Bahkan dia nggak mau dikasih tahu nih diajarin itu, dia udah nggak mau, bisa belajar sendiri. Jadi udah mandiri sih kayaknya ya. Udah mandiri. Buat lombanya juga dia mandiri banget ya Mah ya. Jadi orang tua cuma daftar, bayar, belajarnya dia sendiri, jawab dia sendiri. Berarti kira-kira ada tantangannya nggak untuk mendampingi Mbak Nasya belajar?
Gak ada, justru yang gak ada ya. Nggak ada ya? Malah saya santai gitu. Dia Iya. mau pendampingan yang itu tuh di waktu sebelum sekolah justru. Kalau dia udah kelas 5 gini udah jalan sendiri aja sebenarnya. Oke, Berat gitu ya sekali best ya, friend. Miss Elsa ya. Karena Mbak Nasya ini udah punya karakter yang keren, jadi belajar tuh nggak harus disuruh, nggak harus dipaksa gitu ya Miss Mia ya, nggak harus dimarah-marahin dulu. Ternyata Mbak Nasya udah punya tanggung jawab sendiri, jadi mamanya pun nggak banyak tantangan dan nggak banyak ngomel ya Mbak ya. Betul. Miss Mia mau tanya apa lagi nih sama Nasya? Ke Mbak Nasya lagi ini ya. Kegiatan favorit apa sih di sekolah yang Mbak Nasya suka? Kegiatan favorit ya. Sebenarnya kegiatan tuh banyak sih. Belajar juga favorit kan. Cuma kalau sekolah itu pelajaran yang pasti kegiatan yang favorit itu tuh ketika ada suatu praktek yang kita itu antara kelompokan atau sendiri. Yang jelas itu prakteknya itu kita disuruh untuk memikirkan caranya. Jadi kita itu ada tantangan tersendiri gitu loh. Hebat Oke. sekali ya. Iya, jadi Berbau mikir kayaknya. suka mencari Bereksperimen gitu ya. Betul, bereksperimen, suka mencari pengalaman-pengalaman baru gitu ya Mbak Nasya ya. Biar pengetahuannya tambah keren lagi, tambah tahu lagi. Biasanya kan anak-anak itu kadang gitu ya. Kalau yang namanya anak sudah punya rasa kepo, nah itu apa aja dikejar. Iya, betul Contohnya sekali. ngerjain soal matematika aja juga gitu ya. Kepo pokoknya gimana caranya kalau bingung mau pusing mau apa, kalau yang penting harus ketemu jawabannya Betul gitu. sekali. Mbak Nasya kepo dong, cita-citanya apa sih? Cita-citanya ya sebenarnya belum kebayang yang beneran bisa kejadian sih. Cuma kalau cita-cita yang insya Allah aja desainer sih. Wih, kenapa tuh? Kenapa pilih cita-cita jadi desainer? Karena seru aja, mungkin bisa desain, bisa buat sendiri, terus hasilnya itu bisa kita publikasikan ke orang lain atau gimana. Ya, oke gitu. Jadi kalau karya prestasi itu boleh dipamerkan ya, gitu ya, Miss Mia, Iya, sepakat betul ya. sekali, sepakat. Boleh kalau suatu hal yang positif tuh dipamerkan, nggak apa-apa. Biar apa? Biar teman-teman yang melihat itu juga terinspirasi Iya, betul. gitu. Nah terus Mbak Nasya, pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman di sekolah? Kan Mbak Nasya juga salah satu berprestasi, nggak cuma di kelas tapi di luar kelas juga berprestasi. Anak yang sopan santun, punya karakter yang baik. Nah, pesan apa yang pengen kamu sampaikan ke teman-temanmu di sekolah? Ayo, bisa ke kamera nggak apa-apa? Ya, oke. Pesan yang pertama adalah yaitu kalau bisa nih ada teman-teman yang ada fokus di luar kegiatan selain sekolah, itu kalian pikirin dulu mana yang harus fokus, mana yang nggak perlu fokus. Kedua, kalau misal kalian udah ada fokus ke suatu hal yang bukan sekolah nih misalnya, atau apa gitu, konten atau apa, kalian jangan melupakan hal yang lain sampai kalian itu pokoknya jangan terlalu terfokus pada satu hal. Yang lain juga harus. Oke gitu ya, jadi belajar fokus itu sangat penting. Betul ketika kita sekali, mau Miss Elsa. belajar, mau bersosial apapun itu, ketika di sekolah harus belajar fokus biar bisa membedakan mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Betul. Gitu. Nah kalau Mama, peran sekolah seperti apa sih yang diharapkan biar menjadi bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi nih? Apa ya? Karena generasi sekarang nih beda sama zaman kita. Iya, betul. Kayaknya guru-guru harus lebih sabar kayaknya, karena orang tua juga gitu ya. Dan mau mendengarkan gitu. Jadi kalau saya sebagai orang tua nih ya, zaman anak-anak kayak Nasya seumuran gini tuh harus lebih banyak didengarkan, sama dimengerti gitu. Jadi udah nggak zamannya lagi kita itu kamu harus gini ya, supaya nggak gini ya, enggak, tapi kita lebih banyak dengar mereka gitu aja. Jadi semoga aja guru-guru lebih sabar dan mau mendengarkan murid-muridnya gitu. Generasi sekarang emang harus didengarkan gitu, lebih ekstra. Iya betul banget. Jadi guru zaman sekarang itu kami harus bisa jadi teman, Iya, betul gitu. sekali. Nggak cuman menjadi sosok guru yang pengganti orang tua ketika di sekolah, tapi kita juga harus menjadi teman supaya anak sekarang itu kan doyan curhat sebenarnya ya, betul. doyan curhat dan memang harus kita kulik biar kita bisa menyeimbangkan semuanya. iya, betul. Apa yang dialami anak kita tahu, Iya, jadi iya, persis. di sekolah kita bisa memberikan apa ya penerapan yang tepat sesuai apa yang mereka rasakan treatment gitu ya. treatmentnya biar sesuai. Sekarang pertanyaan buat berdua ini boleh ya Miss Mia ya? Boleh. Kira-kira apa hal yang paling disukai satu sama yang lain? Ada nggak hal yang sama-sama disukai Iya. bareng gitu, atau aktivitas yang suka dilakukan berdua gitu? Hobi boleh? lah gitu Hobi ya. bisa, Hobi atau bareng aktivitas gitu. apapun gitu yang biasanya berdua. Ya, Nasya suka baca buku nggak sih?
Suka dong, Kayak suka banget dong. Sama-sama baju. Jadi biasa kita tuh kalau ke mall itu pasti mampir ke toko buku beli buku gitu. Dia tapi seleranya tentu beda ya. Iya. Jadi apa baca buku sih yang sama gitu. Oke, ini nyambung banget nih Miss Mia sama episode yang kedua kemarin. Dari bintang tamu tuh juga menerapkan itu ke anaknya. Jadi membaca itu sangat penting. Jadi beliau juga menerapkan literasi. Nah, ternyata dari sini pun Mama Yana yang seorang penulis itu juga menerapkan anaknya untuk suka membaca Iya, gitu betul ya. sekali. Jadi setidaknya karya mamanya tuh anaknya sudah menjadi pembaca Iya, dulu betul, gitu ya, Pak ya. betul. Jadi sudah ada yang Bibitnya ya. Iya, sudah ada bibitnya. Nanti bisa melanjutkan juga siapa Betul tahu sekali. jadi penulis yang keren kayak Iya, mamanya betul sekali. gitu. Dia kalau bikin gambar tuh bikin komik ada ceritanya. Oh, ada ceritanya gitu ya. iya. Keren. Oke. Terus apa sih pesannya dari Mama untuk Mbak Nasya? Iya. Ini ada musiknya, Ada. Boleh ditatap juga boleh silakan. Aduh, Boleh. Nasya udah bagus deh, pokoknya Nasya itu pertahankan yang sekarang ya. Ya, oke, itu aja ya Nuna. Terus kalau misalnya dari Mbak Nasya disampaikan ke Mama, ada apa gitu, boleh mau mengungkapkan sesuatu buat mamanya gitu, boleh? Sampaikan sih, makasih aja udah didik untuk pertama kali, udah mau ngajarin untuk yang pertama kali. Terima kasih. Oh, sama-sama Nasya. Wih, sweet banget, ya ampun. Nanti ada backsoundnya lo ya. Iya, ada backsoundnya ya, gitu ya. Editor, tolong bekerja. Terus momen Mama Nasya sebagai orang tua ketika mendidik Mbak Nasya itu yang paling membanggakan menurut Mama itu apa? Paling membanggakan. Di momen apa tuh? Apa ya di momen? Kayaknya semua membanggakan ya. Semua sebagai ya? saya. Iya, ada yang part yang paling gitu? Paling-paling waktu dia itu kan pernah ikut kejuaraan IPA offline. Iya. Dia tulis Iya. gitu. Mm. Dia tuh bilang, aku memang nggak belajar, aku belajarnya cuman di sehari sebelumnya. Jadi kayaknya aku dapat nilainya jelek nih. Oh, nggak apa-apa. Nasya kalau misalnya nggak menang pun nggak apa-apa. Terus dia kayak, saya tuh bangga, dia sadar. Jadi dengan kesadaran sendiri, aku kayaknya nilaiku jelek karena aku nggak belajar, tuh kesadaran sendiri, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi momen-momen tuh dia mengakui kelemahan dia, itu saya bangga, senang gitu. Jadi dia berani jujur sama diri Iya, sendiri. iya, Iya, betul. Jadi karena anak sekarang tuh kadang siap juara tapi nggak siap kalau ketika kalah gitu ya. Iya, betul. Kebanyakan gitu. Karena kadang ketika anak-anak kami lomba itu, ketika juara, wow, euforianya luar biasa. Tapi ketika kalah kadang jadi nangis atau apa. Berarti kan secara mental kadang anak-anak ada beberapa yang belum bisa menerima kekalahan atau mungkin Betul. belum mengetahui kekurangannya gitu ya, Iya. Miss Mia ya. Miss Mia ada pertanyaan lain, silahkan. Ini Kak agak di luar ya, Ma. Kalau liburan bareng nih. Nah, kira-kira tuh ngapain dan kemana gitu, Ma? Kemana gitu yang paling asik ya? Gimana ya? Atau punya cita-cita liburan kemana yang pengen pergi, entah berdua atau sama keluarga Iya. gitu, yang cita-cita berdua sama nih gitu. Lihat pemandangan ya. Apa ya? Iya sih. Mungkin ke itu aja tuh. Ke Jakarta atau kemana yang Oh, ke pemandangannya Jakarta. bagus. Kalau Oh, iya. Atau yang selama ini, yang mengesankan selama ini liburannya kemana, Mbak Iya, Nasya? benar. Pernah liburan sama Kan Mama? story-nya di WA tuh sering liburan gitu ya. Kemana yang mengesankan gitu, Mbak Nasya? yang mengesankan dulu itu pas ke Jawa Timur sih. Ya, pas ke Jawa Timur itu. Kemana itu Mbak Nasya? Ke mana ya? Jatim Park atau ke Bromo atau kemana, kan banyak ya Jawa Timur Taman ya? Safari. Oh, Taman Safari. Taman Safari gitu Itu ya. kita sempat pakai maps, nyasar tuh hampir. Iya. Aduh, ini kayaknya salah nih, mendingan tanya penduduk. Ke Taman Safari ya, sama ke Museum Angkut. Museum Angkut, Oh, oke. Museum Angkut. Keren sih kalau misalnya kita bawa anak-anak gitu ya ke tempat-tempat kayak gitu, pasti excited. Benar. Karena kegiatan kita outing kan kadang kita menuju suatu tempat di sekolah juga ya. Kadang ke tempat-tempat baru atau mungkin dulu ketika P5 kita juga pernah mengajarkan anak lingkungan Muntilan ini kan keberagamannya berasa banget, Iya, agama betul dan banget lain-lain itu. gitu ya. Jadi kita pernah bawa anak-anak itu ke Kelenteng juga, Hok An Betul, Kyong betul. di sebelah. Jadi biar mengenalkan mereka bahwa kita tuh hidup di keberagaman. Kalau kita mau bicara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika tuh ada di Muntilan banget. Bener nih. banget. Iya kan? Keberagamannya ada banget di sini gitu. Kalau harapannya Mama nih untuk Nasya di masa depan, di angan-angannya Mama tuh apa sih, keinginannya Nasya itu nanti seperti apa di masa depan? Dia tuh bisa mengenal dunia lah. Jadi dia kalau misalnya dia pengen cari ilmu di luar negeri atau di mana, kejar lah. Nanti orang tua tinggal cari duit aja buat Iya. biayanya. Atau dia pengen apa ya, kursus apa yang berhubungan dengan desain, ya udah pergi aja, nggak usah ragu-ragu. Iya, Nanti betul.
insya Allah nanti papa mama biayain. Pokoknya apapun cita-cita Nasya kejar aja, gak usah ada ragu-ragu sedikit pun gitu ya Nasya. Iya, apapun cita-citanya, apapun keinginannya sampaikan Orang aja tua gitu support ya. banget. Orang tua Difasilitasi support juga ya Iya. sama mama. Iya, sama- betul. Oke, best friend, kira-kira kita dengerin. Ini pertanyaan terakhir aja nih, pesan dari mama untuk orang tua lain yang lagi nonton untuk tetap semangat terus mendampingi anak-anak belajar. Oke, Mas, silahkan. Apa ya? Ini pengalaman saya sendiri aja sharing ya. Iya, iya. Harus mau mendengarkan anak. Mau mendengarkan dan mau berpikir dari sudut pandang anak. Karena anak sekarang itu beda sama zaman kita. Kalau anak sekarang itu lebih pinter, lebih kritis. Apa aja bisa ditanyain. Kalau kita nggak sabar, nggak mau mendengarkan, udah sepandang duluan tuh. Apa sih mama tuh lagi sibuk lagi masak ya pasti gitu. Jadi misalnya kita lagi ini pengalaman saya aja ya. Saya lagi nulis atau anak mah, aku tadi di sekolah gini-gini. Saya berhenti dulu dengerin aja, nggak perlu banyak ngomong dengerin. Iya, iya. Nanti dia udah lega ke kamar sendiri gitu. Jadi kita tuh harus sabar, harus mau mendengarkan anak dan harus mau berpikir dari sudut pandang anak gitu aja. Oke, keren banget best friend Luar obrolan biasa kita sekali. hari ini. Seru Tepuk ya. tangan dulu dong. Wih. Oke, best friend di rumah pokoknya tetap pantengin terus apa nih namanya ya? Channel YouTube ya, channel Channel YouTube, YouTube-nya betul SD Negeri sekali. Muntilan untuk melihat update-update terbaru. Kira-kira kita akan ngobrol asik sama siapa. Nah, Betul. oke, kita ucapin terima kasih dulu untuk Mbak Nasya sama Mama Yana. Ya, terima kasih ya Mbak Nasya, Mama Yana. Terima kasih sudah mampir Di gitu podcast ke kita podcast ya. kita. Podcast apa? Podcast asik, anak Anak SD, inspiratif dan kreatif. Oke, pokoknya sampai jumpa di next episode. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini biar di luaran sana tahu dong ada podcast keren di sini. Betul sekali. Oke, untuk itu cukup untuk episode kali ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.